Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Yes. Sebelum kita mulai membelajar pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa semoga pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar dan sukses, serta ilmu yang didapat bisa diserap dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua untuk di dunia dan akhirat. Untuk kelas silakan untuk memimpin doa. Jangan lupa. Kalau sebelum belajar, alhamdulillah kita berdoa. Mulai. Hari ini dapat semua? Hadir semua? Alhamdulillah bisa semua. Sebelum kita menginjak materi, Bapak ingin bertanya, bagaimana apabila kalian bertemu berpapasan dengan teman yang beda keyakinan? Kita menyapa dan berteman, Pak. Ya, betul. Artinya kalau kita beda agama tetap
saling menyapa, bersahabat, jangan buang tetap berteman, menyapa, tetap bersilaturahmi, ya. Terus apabila di rumah kalian atau di lingkungan rumah kalian ada yang beda agama, apakah tetap masih menjaga kerukunan? Kenapa? Karena walaupun beda-beda agama, tetap kita diminta tunggal ika. Nah, sebelum lanjut selanjutnya, lihat tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Perhatikan. Tujuan dari pembelajaran tentang hidup damai dalam kebersamaan. Jadi hidup damai dalam kebersamaan. 1. Peserta didik dapat menjelaskan isi kandungan surat Al-Imran tentang hidup persatuan dan toleransi setelah membaca dan memahami arti ayat dengan benar sesuai dengan konteksnya. Yang kedua, peserta didik mampu memahami isi surat Al-Baqarah ayat 256 tentang kebebasan dalam memilih keyakinan melalui diskusi kelompok dengan benar dan santun. Yang ketiga, peserta didik mampu memberikan minimal satu contoh penerapan pesan kedua ayat tersebut dalam kehidupan sehari-hari dengan argumen yang logis. Sekarang kita perhatikan video pembelajaran tentang toleransi. Disimak baik-baik ya. Kita harus menutup pintu gerbang. Kenapa begitu, Din? Mereka kan bukan muslim, tidak boleh masuk. Bukankah yang meninggal sama kita, sekalipun beda agama? Ini tempat suci, tidak boleh dikotori. Kita tutup pintu gerbang. Din, ngapain gerbang itu tuh? Buka gerbangnya. Sini kalian semua, Udin, Ari, mendekat ke Ustaz Lutfi. Kenapa gerbang itu tutup? Mereka bukan muslim, Ustaz. Begini, Islam tidak mengajarkan kita untuk menyakiti kepada kita hanya karena beda keyakinan. Urusan sosial harus akur, urusan agama bagiku agamamu, bagimu agamamu. Terus apa yang harus kita lakukan, Ustaz? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan dalam situasi seperti ini? Jalan di depan pasti macet kalau tidak diatur. Bagaimana kalau kendaraan diparkir ke halaman masjid biar tidak macet? Itu aku sepakat. Boleh begitu, Ustaz? Tentu, tapi apakah yang ikhlas? Ikhlas, Ustaz. Dari video tadi, apa yang bisa kalian tangkap? Tentang toleransi yang beragama. Ceritanya ada tetangga yang beda agama meninggal, tapi ada salah satu orang yang tidak mau tempat ibadahnya, masjidnya dan tempat parkir. Lalu didatangi oleh Ustaz, diberikan pemahaman bahwa kita tetap bertoleransi, tetap menghormati, tetap hidup rukun walaupun beda agama. Ya, artinya contoh di Istiqlal ketika umat Islam
sedang merayakan Hari Raya Idul Fitri, umat Kristen membantu menjaga parkir, memberikan tempat gereja mereka untuk parkir umat Islam yang akan melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri. Begitu juga ketika Hari Raya Natal, umat Islam membantu umat Kristiani untuk menjaga parkir, membuka pintu gerbang masjid untuk diberikan parkir oleh kaum atau agama kami. Jadi tetap kita bertoleransi, beda-beda agama kita saling bertegur sapa, toleransi. Ya, kecuali satu, tidak boleh akidah, tidak boleh dicampur-adukan. Lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagimu agamamu. Masing-masing silakan ibadah, masing-masing. Tidak boleh minggu ini kita sholat di Islam, minggu depan nanti ya kita sholat di orang Islam. Tidak boleh dicampur-adukan. Kalau toleransi berteman, bersahabat, boleh beda agama. Nah, kita akan membaca surat Al-Baqarah ayat 256. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin. Fatabayyana minal ghaibi fa ayyakul bitta'ut wa yu'min billahi faqadistam sakabil urwatil wusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Jadi ketika umat Islam tidak ada paksaan mau agama Islam atau agama yang lain, tetap Islam adalah agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh telah jelas jalan yang benar dari jalan yang sesat. Artinya ini loh agama Islam, agama yang benar, agama yang hakiki, yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pegang baik-baik sampai akhir hayat kita. Siapa yang ingkar pada tauhid yang beriman kepada Allah sungguh telah berpegang teguh tali yang sangat kuat. Tauhid dulu yaitu menyembah selain Allah. Siapa yang beriman kepada Allah maka akan dapat ajar. Maka dari itu kita pegang baik-baik agama kita sampai akhir hayat. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Apapun yang kita lakukan di dunia, Allah pasti mendengar. Pasti Allah mengetahuinya. Bahkan sedetik kita berniat jahat atau berniat baik, Allah Maha tahu, Maha mendengar. Bahkan ketika kita berdoa dalam hati, Allah pasti mendengarnya. Pasti mendengar dan pasti mengetahuinya apapun isi hati kita, baik buruknya Allah Maha tahu. Ya, dan isi dari kandungan Al-Baqarah ayat 26 yaitu 1. Kebebasan beragama. Indonesia negara kita membebaskan, silakan beragama masing-masing, jangan dipaksakan. Jangan saling mencela, jangan saling mencaci. Setiap orang punya hak untuk memilih agama yang berkaitan tanpa masalah. Alhamdulillah, kita sudah lahir sudah menjadi orang Islam. Orang tua kita sudah Islam, kita bersyukur menjadi orang Islam. Tapi tidak boleh memaksakan agama ke orang lain. Misalkan diiming-imingi Indomie atau diiming-imingi harta benda, disuruh masuk agama lain, jangan diikuti. Yang kedua, jalan yang jelas yaitu kebenaran agama Islam. Teladan Islam agama yang benar, yang hakiki, kita pegang baik-baik sampai akhir hayat kita.
siapapun yang belum peninggalan tersebut dilakukan dengan kesadaran bukan dengan kekuasaan. Artinya orang masuk Islam dulu zaman Rasulullah, Islam bukan dengan cara perang, dengan cara damai. Ya, Islam disebarkan ya Rasulullah Muhammad SAW dengan cara kedamaian, bukan cara perang. Perang hanya untuk membela diri. Ketika kita diserang, kita bela diri, bukan untuk membalas. Lanjut. Toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan. Kita bertoleransi dalam perbedaan. Setiap manusia kita berbeda, beda agama, beda suku, beda adat, beda bahasa, tapi tetap satu Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saya tahu artinya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Beda-beda tetap satu. Satu juga. Kita beda-beda warna kulit, beda-beda suku. Bahkan di Indonesia ada 6 agama yang diakui oleh pemerintah Indonesia, yaitu 1 agama Islam, 2 3 4 5 6 Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Agama terbaru Konghucu yang resmi diakui oleh Indonesia, sudah menjadi sah diakui di Indonesia. Jadi ada 6 agama, satu kita bersatu terpadu, tidak saling mencela, tidak saling mencaci maki, tetap satu. Ya, ingat, bertoleransi, berhormati, menghargai walaupun beda agama. Memberikan ruang bagi perbedaan keyakinan dengan penghormat. Artinya Indonesia tidak menekan, tidak memaksakan siapapun untuk milih agamanya sesuai dengan keyakinannya. Maka itu kita harus tetap toleransi. Dulu zaman Rasulullah, tetap Rasulullah walaupun berteman dengan orang Nasrani, tetap menghormati, tetap bertoleransi, bersahabat, berteman, berarti, tapi tidak untuk masalah akidah. Jelas? Pertanyaan? Nah, baik, Bapak akan bikin 3 kelompok. Kelompok 1 tugasnya pakai HP masing-masing ya. Siap. Kelompok 1 mendiskusikan tentang makna surat Al-Baqarah ayat 266. Kelompok 2 tulislah atau berikan contoh tentang toleransi di sekolah. Kelompok 3 berdiskusi tentang contoh toleransi di rumah atau di keluarga. Silakan, waktunya 10 menit, kerjakan. Ya, kerjakan.
Tiga menit lagi. Satu menit lagi. Ya, selesai. Ya, selesai. Ya, selesai belum? Selesai belum? Oke, siap. Kelompok 1. Silakan untuk maju ke depan. Tentang makna surat Al-Baqarah ayat 256. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 256 menjelaskan tidak boleh memaksakan agama kepada orang lain. Artinya bebas kita milih dengan keyakinan masing-masing, tidak boleh dipaksakan. Jelas? Ya, saya dulu tenang. Kelompok 2, silakan. Kelompok 2, tugasnya berikan contoh toleransi di sekolah. 1. Saling menghargai dan menghormati teman. Kita saling menghormati dan menghargai teman walaupun beda agama, beda keyakinan. Tidak membeda-bedakan teman. Kita berteman dengan siapa saja, jangan beda-beda. Mentang-mentang misalkan kita agama Islam, ada teman kita agama Islam, kita mencari kemampuannya, tetap berteman, saling menyayangi. Bersikap sopan dan menghormat kepada guru. Ketika bertemu dengan guru, baik laki-laki perempuan, bersikaplah sopan, santun, saling. Ketika bertemu berhormatan, kita salam dan cium tangannya. 2. Menaati peraturan sekolah. Kalau di sekolah, misalkan masuk jam 7 harus masuk, jangan berkeluyuran keluar sekolah. Dan pakainya rapi, sesuai dengan aturan yang ada di sekolah. Menggambarkan apa yang dijelaskan oleh guru di kelas. Nah, ketika guru sedang menjelaskan, menerangkan, perhatikan baik-baik. Apabila belum jelas, boleh sementara untuk bertanya. Nah, ketika ada teman kita yang beda agama, beda suku, beda bahasa, yang dalam perusahaan kita harus membantu walaupun tidak teman kita beda agama. Ya, jelas. Oke, kita coba. Kelompok 3 berikan contoh tentang
dalam relasi di rumah atau di keluarga. Satu, Membantu pekerjaan orang tua di rumah. membantu pekerjaan orang tua di rumah. Artinya ketika orang tua kita kerepotan, kita wajib bantu. Contohnya nyapu, mengepel, mencuci baju sendiri, dan mencuci bekas tangan kita sendiri. Kedua, Membantu adik mengangkat kesulitan dalam belajar. apabila yang punya adik, ketika adik kita sudah sekolah terus merasa ada PR, dia tidak tahu, kita wajib sebagai kakaknya membantunya, memberikan atau membimbing, mengerjakan PR atau tugas dari sekolah. Tiga, Mengadakan perbedaan antara anggota keluarga. di keluarga kita pasti beda-beda pendapat, beda-beda keinginan. Kita saling menghargai, jangan saling kocok-kocokan, jangan saling terima. Jika ada masalah dimusyawarahkan. Yang keempat, Menjaga ketenangan saat jam tidur siang. ya, menjaga ketika jam tidur siang kita beristirahat, baik orang tua kita atau adik kita menjaga ketenangan, jangan sampai ribut, apalagi main musik atau nyetel TV kencang-kencang, menghormati orang yang lagi istirahat. Ya, cukup. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Terima kasih atas kerjasamanya, diskusinya. Jadi intinya kita tidak boleh saling memaksakan agama kepada yang lainnya dan tetap bertoleransi. Jelas? Paham? Ayo semangat! Ayo semangat! Kita tetap semangatnya. 1, 2, 3. Selanjutnya kita masuk pada asesmen untuk pembelajaran ini. Baginya satu persatu, waktunya cuma 10 menit. Berapa tekanan tadi? Apa dilihat di HP atau di HP? Di HP. Di HP. Ya, silakan. Di HP. Belum hasil ya? Satu menit lagi. Sudah selesai? Sudah? Yakin? Yakin sekali betul.
ada isi, yaitu apa pesan utama yang terkandung dalam Al-Baqarah ayat 256. Kebebasan dalam memilih keyakinan. Nah, tadi yang dijelaskan bebas memilih agama sesuai dengan keyakinan. Ya, jadi bebas tidak boleh memaksakan. Yang kedua, sikap yang mencerminkan toleransi umat beragama. Contohnya apa? Menghormati perbedaan keyakinan umat. Menghormati perbedaan keyakinan teman. Walaupun beda agama, tetap kita menghormati. Terakhir, apa yang dimaksud dengan kebebasan berkeyakinan menurut Islam? Ya, hak kita untuk memilih dan menghormati keyakinan masing-masing. Jadi kita punya hak dan memilih agama sesuai dengan kita. Jadi tetap kita bertoleransi. Jelas? Pertanyaan? Pertanyaan enggak? Oke, untuk hari ini sudah cukup. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan bahas tentang toleransi antar suku, bangsa, dan yang lainnya. Kita tutup bersama-sama dengan baca surah